Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdan Sadullah dengan nomor induk mahasiswa 2014-2017-3. Nah, saya di sini untuk memenuhi tugas dari dosen kita, yaitu Bapak Sanawi selaku dosen metodologi studi Islam. Saya di sini akan membahas tentang hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial, yang dimana saya mengambil referensi dari bukunya Profesor Dr. Abudinata MA. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial. Nah, semua orang mungkin sepakat bahwa dalam era globalisasi tersebut keutuhan manusia ingin ditetapkan atau terpelihara dengan baik, dan ilmu pengetahuan sosial diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang strategis bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya pada era globalisasi tersebut. Namun demikian, ilmu pengetahuan sosial seutuhnya dinilai sudah mulai kewalahan atau hampir gagal dalam ikut serta memberikan kerangka pemecahan masalah. Nah, yang dijadikan landasan dalam ilmu pengetahuan sosial tersebut berasal dari filsafat barat yang bertumpu pada logika rasional dan cara berpikir empirik. Salah satu upaya mengatasi kebuntuan dari ilmu pengetahuan sosial yang demikian itu, agama diharapkan dapat memberikan arahan dan perspektif baru sehingga kehadiran agama tersebut terasa manfaatnya oleh para penganut agama. Namun hal demikian membawa kita kepada apa sih? Membawa kita kepada sesuatu pertanyaan tentang bagaimanakah nih cara kita atau seharusnya agama ini ditampilkan, bagaimana sikap yang harus ditampilkan di kalangan agamawan. Nah, bertolak dari pemikiran di atas, bab ini mencoba mengemukakan pandangan ajaran Islam tentang kepeduliannya terhadap masalah sosial. Nah, yang pertama adalah pandangan ajaran agama Islam terhadap ilmu sosial, yaitu sebagai agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan antara ibadah dengan urusan muamalah. Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan tersebut sebagaimana menjadi penting jika diartikan dengan situasi kemanusiaan, bahwa di zaman modern ini kita mengetahui dewasa ini manusia menghadapi berbagai macam persoalan yang benar-benar membutuhkan pemecahan segera. Kadang-kadang kita merasa bahwa situasi yang penuh ini situasi atau potensi yang dapat menghancurkan martabat-martabat manusia, umat Islam, umat manusia telah berhasil mengorganisasikan ekonomi, menata struktur politik, serta membangun peradaban yang maju untuk dirinya sendiri. Nah, tetapi pada saat yang sama, kita juga melihat bahwa umat manusia telah menjadi tawanan dari hasil ciptaannya sendiri. Yang kedua adalah ilmu sosial yang bernuansa Islami. Nah, ini itu bagaimana sih caranya Jadi nilai-nilai kemanusiaan ini atau humanisasi atau liberalisasi bahkan transendensi yang dapat digali. Yang pertama adalah tujuan humanisasi itu apa dulu? Yang pertama adalah kemanusiaannya ini. Kemanusiaan manusia dari proses dehumanisasi, industrialisasi yang kini terjadi. Kadang menjadikan manusia sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wilayah kemanusiaan. Nah, kita menjalani objektivis atau objektivasi yang ketika berada di tengah-tengah mesin politik dan mesin pasar. Nah, selanjutnya, liberalisasi itu adalah pembebasan manusia dari kungkungan teknologi. Selanjutnya, tujuan transendensi adalah menumbuhkan dimensi transendental dalam kebudayaan.
Nah, ilmu sosial itu meluruskan gerak langkah perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini dan juga dapat meredam berbagai keseluruhan atau kerusuhan sosial dan tindakan kriminal lainnya yang saat ini banyak mewarnai kehidupan. Yang ketiga apa sih? Nah, perannya ini apa? Peran ilmu sosial profetik pada era globalisasi. Nah, di dalam ini terdapat bahwa pengetahuan dan iptek Islam bukanlah agama tertutup. Nah, Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Sebagai mata rantai peradaban dunia, Islam mewarisi peradaban Yunani dan Romawi di barat dan peradaban Persia, India, dan Cina di timur. Nah, ketika abad V111-XV, peradaban barat dan timur tenggelam dan menjalani kemerosotan, Islam bertindak sebagai pewaris. Utamanya itu untuk kemudian diambil alih nih oleh orang barat yang sekarang melalui Renaissance Islam yang jadi mata rantai terpenting bagi sejarah peradaban dunia. Nah, kesenjangan dalam bidang ekonomi menunjukkan bahwa ilmu sosial yang ada sekarang perlu ditinjau kembali, antara lain peradaban kelas sebagai fitrah, di mana Tuhan melebihkan yang satu atas yang lain. Namun bersamaan dengan itu, Islam menyuruh umatnya agar menegakkan keadilan dan egaliter. Perbedaan kelas yang ada tidak boleh diartikan bahwa Islam mentolerir terjadinya ketidakadilan sosial. Islam berupaya mengikis kesenjangan tersebut dengan melalui berbagai upaya seperti melalui institusi zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Dalam hubungan ini, Islam mengakui adanya upaya satu gerakan kelompok yang membela kelas tertindas, tetapi gerakan ini tidak bersifat class for itself seperti gerakan komunis dan sebagainya. Jadi di sini itu bukan untuk bukan untuk menghancurkan kelas yang lain. Dalam perspektif Islam, struktur yang adil tidak akan tercipta hanya dengan menghancurkan kelas yang menguasai alat-alat produksi. Dari sini terlihat dengan jelas tentu kepedulian Islam terhadap upaya mengikis kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Nah, bukti sejarah tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa dari sejak kelahirannya 15 abad yang lalu, Islam telah tampil nih sebagai agama terbuka. Nah, akomodatif serta berdampingan dengan agama, kebudayaan, dan peradaban lainnya, tetapi dalam waktu bersamaan Islam juga tampil memberikan kritik, perbaikan, bahkan penolakan dengan cara-cara yang amat simpatik dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang membawa korban yang tidak diharapkan. Nah, dengan sifat ini dan karakteristik ajaran Islam demikian itu, maka melalui ilmu sosial yang berwawasan profetik sebagaimana disebutkan di atas, maka Islam siap untuk memasuki era globalisasi yang ditandai dengan adanya perubahan bidang ekonomi, teknologi, sosial, informasi, dan sebagainya. Nah, akan dapat diambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, dan dapat dibuang hal-hal yang untuk membahayakannya. Dengan mengikuti uraian di atas, kiranya menjadi jelas bahwa Islam memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah manusia tersebut dapat diakui oleh Islam. Namun, Islam memiliki pandangan yang khas tentang ilmu sosial yang harus dikembangkan, yaitu ilmu sosial profetik yang dibangun dari ajaran Islam dan diarahkan untuk humanisasi, liberalisasi, liberasi, dan transendensi. Ilmu pengetahuan sosial demikian yang dibutuhkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya pada era globalisasi di abad berapa?
di abad 21 mendatang. Nah, mungkin cukup dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi.